Salam sejahtera semua pencinta GKPS TV dimanapun berada. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang mendampingi hidup kami. Biarlah hati kami dituntun oleh Roh Kudus menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 60 sampai ayat 61. Demikian bunyinya. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa belajar dari kehidupan Salomo, seorang raja besar yang telah berhasil memimpin umat Tuhan. Ia menyaksikan kebesaran Allah di dalam kehidupannya. Di tengah-tengah kesuksesannya, Salomo sujud di hadapan Allah mengucap syukur kepada Allah atas kebesaran Tuhan dalam hidupnya, yang telah memilih ia menjadi raja, yang telah mengizinkannya membangun bait suci. Kedudukannya sebagai raja tidak membuat ia menjadi sombong. Teks ini menawarkan beberapa kunci dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Yang masih gelap bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pertama dikatakan bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain. Artinya tetaplah setia pada Tuhan. Tetaplah mengandalkan Allah dalam segala hal dalam kehidupan kita. Jangan mendua hati. Kalau kita sudah berjalan bersama dengan Allah, berjalanlah bersamanya sampai akhir hidup kita. Tidak menyimpang di tengah perjalanan karena godaan yang menarik datang ke dalam hidup kita. Komitmen seperti itulah yang dimiliki oleh Salomo yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Tidak tergoda kepada Allah lain, entah bentuk apapun itu. Hanya Allah saja yang patut kita sembah. Yang kedua adalah berpaut pada Tuhan dengan segenap hati. Orang yang setengah hati mencintai Tuhan mudah tergoda, mudah goyah dalam kehidupannya, mudah kena rayu oleh iblis, mudah meninggalkan Tuhan. Kita harus dengan segenap hati mengasihi Tuhan, beribadah dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalaupun kita hadir beribadah, apakah itu lewat Zoom, semuanya itu karena Tuhan, bukan karena takut dicap kurang baik atau karena kita tidak hadir, apalagi sebagai pelayan Tuhan. Kalaupun kita berbuat baiklah karena didorong oleh hati yang terpaut kepada Tuhan. Bukan karena ingin dikenal atau ingin dihormati orang lain. Melakukan segala sesuatu itu karena hati kita terpaut pada Tuhan. Yang ketiga adalah hidup menurut ketetapannya. Hiduplah menurut kehendak Allah. Menjalani tanggung jawab kita menurut kehendak Allah. Bukan menurut keinginan daging kita. Bukan menurut keinginan manusia yang sering menyesatkan. Tidak mengikuti pikiran sendiri atau keinginan sendiri. Tetapi meminta petunjuk Tuhan dalam segala perjalanan kehidupan kita. Hidup menurut kehendak Allah akan menjauhkan kita dari dosa. Hidup menurut firman Tuhan. Hidup menurut perintah Allah. Firman Tuhan akan menerangi setiap langkah perjalanan kehidupan kita di tahun yang baru ini. Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita
dalam menjalani kehidupan kita, untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk yang harus kita hindari. Tak satu pun yang dapat melangkah ketika ia hidup tidak menuruti kehendak Allah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang setia, yang berkenan kepadanya. Tuhan akan menopang dia ketika dia jatuh. Tidak akan tergeletak sebab Tuhan menopang setiap langkah kehidupannya. Tuhan menguatkan kita. Ketika kita tidak berdaya, kita merasakan penghiburan Tuhan. Ketika kita sedih, Tuhan menuntun kita dalam segala kebingungan kita. Tuhan mengajari kita dalam perjalanan yang akan kita lalui. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami merasakan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami tetap terpaut kepada Tuhan di dalam segala perjalanan kami, agar kami tidak tergoda dengan segala kenikmatan dunia yang bisa membuat kami jatuh ke dalam dosa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada